مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita di hari ini, hari Kamis yang sudah berganti tanggal dengan berlalunya Ramadan dan salat yang telah kita tunaikan. Sekarang sudah masuk pada tanggal 6 Al-Muharram 1438 Hijriah. Seperti kami sampaikan, yang lebih tepat istilahnya itu bukan Muharram, tapi Al-Muharram. Ada al-nya, ada alif. Tak mengapa, kadang di Arab pun agak tertukar pengucapan ini. Ya. Kami sempat di Arab juga belajar dan belajar. Orang Arab kadang mengucapkan juga dengan kata Muharram tanpa al. Itu kalau dalam pelajaran ilmu bahasa Arab masuk dalam kategori bab al-akhta al-lughawiyah asy-syari'ah. Ya, kesalahan dari sisi bahasa yang cenderung meluas. Beda antara Muharram dengan Al-Muharram itu lain. Kalau Anda sebutkan Muharram, itu artinya segala yang diharamkan, yang dilarang, tidak diperkenankan. Dusta itu Muharram, mencuri itu Muharram, gosip itu Muharram. Jadi segala yang tidak diperkenankan itu Muharram. Hukumnya disebut dengan haram. Mencuri itu muharram, hukum mencuri itu haram. Dusta itu muharram, hukum berdusta itu haram. Kalau Anda ingin jadikan semua yang dilarang ini, yang tidak diperkenankan, berubah dalam bentuk waktu untuk meninggalkannya, momentum untuk menanggalkannya, maka kalimat itu kemudian Anda sertakan dalam rumus bahasa. Di antara rumusnya menambahkan al di depan katanya. Oke. Di Muharram ketika Anda tambahkan al, itu berubah kemudian pemaknaannya, ditarik ke dalam bentuk waktu, memberikan kesan waktu saat kita mulai meninggalkan segala yang dilarang, waktu saat kita mulai menanggalkan segala yang tidak diperkenankan. Tahun hijrah dimulai dengan bulan Al-Muharram seolah melukis kesan kepada kita, memberikan isyarat di masa Islam bahwa jika Anda ingin berhijrah kepada Allah, ingin mendekat kepada tuntunan Rasul-Nya, maka mulailah dengan meninggalkan segala yang tidak diperkenankan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kadang-kadang yang membuat kita sulit menunaikan ibadah, sulit dekat dengan Allah bukan karena tak mampu, bukan. Anda sebetulnya bisa berjamaah ke masjid, bisa bangun malam tahajud, bisa menghafal Quran. Cuma seringkali lahir sifat-sifat malas dalam diri kita atau sulit melakukannya karena barangkali sebagian yang haram atau maksiat sudah masuk dalam diri kita yang harus dikeluarkan. Ini mata, kalau kebanyakan lihat yang jelek-jelek, lihat yang baik itu sudah nggak peka lagi, Pak, Bu. Karena baik dengan buruk itu nggak akan nyambung. Jadi kalau mata Anda dibiasakan melihat yang jelek-jelek, begitu melihat yang baik gak akan peka. Ya. Mohon maaf, udah lihat orang sholat, belum ada getaran. Lihat orang baca Quran, belum ada kepekaan. Itu mungkin matanya sering dipakai yang kurang bagus. Makanya Allah sampaikan kan, seperti saya uraikan dalam setiap pertemuan, Quran surah ke-24 itu, ya, An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, jaga pandangannya, jaga matanya, ya, dari sesuatu yang tidak Allah perkenankan. Jadi kalau seringkali melihat yang tidak Allah sukai, nanti begitu diarahkan pada yang disukai oleh Allah nggak peka lagi. Ya, telinga juga begitu. Anda keseringan dengar-dengar yang tidak baik, dibawa yang baik-baik susah dengarnya. Ya. Kesana yuk, kemana? PTN, ada apa? Ada pengajian, ngaji melulu, kemarin baru ngaji. Jadi nggak cepet gitu ya. GBK yuk, main. Baru tuh konser. Oh, kapan? Jam berapa? Siap dari sekarang. Jadi agak cepat ya. Sama demikian. Jadi kalau Anda misalnya agak sulit direspon kepada ibadah, itu tandanya ada beberapa yang masuk ke dalam diri, ada maksiat. Kalau bukan maksiat, yang haram yang masuk itu. Yang haram masuk. Ya. Nah, jadi hati-hati ya.
Makanya diberikan kesempatan, semoga Allah membimbing kita semua. Jika Anda ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai tinggalkan itu. Sebelum itu mengunci. Kalau sudah ngunci itu repot. Ya, repot tuh. Misal, ada yang makan haram, mengalir lewat darah jadi daging, masuk ke telinga itu nutup nanti. Ya, di Quran surah ke-6 ayat 25 itu, Al-An'am, wa fi adhanihim waqra. Ada orang yang telinganya kena sumbatan gitu. Kesumbat, jadi dengar kebaikan susah. Ya. Itu kalau nggak cepat dikeluarkan, lama-lama jadi penghalang, ngunci. Kalau telinga kekunci, mata kekunci, itu pikiran pun nggak akan bisa itu, kekunci juga. Ya, kekunci juga. Ya. Susah, dibawa berpikirnya susah. Ya. Sudah jelas, rasionalitasnya begini, dipahami begini, masih susah juga. Padahal mungkin gelarnya S1, S2, S3, banyak, tapi nggak bisa gitu. Nah, makanya nanti ada orang yang sulit diingatkan lewat kebaikan, susah itu. Diingatkan dengan tidak sama aja. Ya, Quran surah kedua ayat 6-7 itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la. Nah, kenapa? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Baik, ghisyawah, ada penghalang. Walahum, nah, itu kalau nggak tobat. Jadi kalau orang ini tidak tobat, sampai dengan nanti di hari kiamat dijanjikan siksa yang berlipat. Kenapa disebut berlipat azim di situ? Karena orang umumnya dihisab dulu, baru disiksa. Kalau amal salahnya banyak, amal salehnya sedikit. Tapi orang ini, saking sulitnya diberi pengertian, banyak amal salahnya, begitu buruk amal salehnya, itu Masya Allah. Ada bahkan di antara mereka yang dijanjikan masuk neraka tanpa hisab. Anda pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Ya itu banyak riwayat, di Quran juga ada. Ya, Masya Allah, tapi ini masuk neraka oleh Allah disuruh nggak usah mikir. Ya, di surah Al-Kahf, surah ke-18. Ayat 100-101. Ya, posisi paling kiri di pertengahan itu, di atas sedikit ke bawah. Thumma aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda. Nanti, Masya Allah, saat hari perhitungan nanti, kami akan tampakkan neraka Jahannam pada orang-orang yang sulit diatur ini, ya, sejelas-jelasnya. Jadi sebelum masuk sudah ditampilkan, seakan-akan kalimatnya begini, kamu nggak usah mikirin hisab deh, tenang aja, ini tempat kamu kembali, nggak usah mikir lagi neraka tuh. Ya. Dari mana taunya? Ayat 101-nya. Siapa mereka? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri. Yaitu orang-orang yang saat di dunianya matanya tuh terhalang, susah ingat kepada Allah itu. Wa kanu la yastati'una as-sam'a, dan enggak bisa dengar itu. Susah diberi nasihat, susah dengar adzan marah-marah. Bahkan orang mau bikin tempat adzan dia udah marah duluan. Ini ngapain bikin ini? Menara, takut nanti nimpa ke tempat saya. Udah disusun, Pak. Belum jadi udah marah gitu kan. Kalau non muslim mungkin belum paham. Ini kadang-kadang orang Islam. Ini yang bahaya ya. Nah, maka dari itu gunakan momentum ini untuk bermuhasabah, cek. Kemudian perbanyak puasa. Ya, berdasarkan tuntunan Nabi SAW, karena puasa itu menghimpun banyak kebaikan dan mencegah berbuat maksiat. Itu puasa. Ya. Saya sering katakan kalau Anda sedang puasa, Anda akan berhati-hati berbuat salah. Mau bohong aja jaga-jaga tuh, takut batal puasanya minimal. Kemarin dari mana? Saya tungguin. Ntar tunggu maghrib deh. Saya jawab nunggu maghrib dulu tuh. Ya. Khawatir ya. Jadi tingkatkan itu dan bangun silaturahim yang baik. Ya. Kalau Anda sudah bisa melakukan itu, nanti Allah janjikan akan diberikan anugerah yang melimpah. Di Quran surah ke-4 ayat ke-100. Ya. Tapi kalau Anda nggak mau berhijrah, tidak mau berubah, memperbaiki diri, maka lihat ayat 97 di Quran surah yang ke-4 An-Nisa itu. Ya. Nanti ada orang masuk neraka tadi, seperti kami sampaikan, tiba-tiba malaikat tanya. Kalau bukan muslim gak akan ditanya sama malaikat, tapi ini muslim, disebut zalimi anfusih. Ya. Ya, dia menzalimi diri sendiri. Qalu fima kuntum? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kamu ini kemana aja? Kenapa di dunia diberi kesempatan gak berubah? Kenapa gak hijrah? Kenapa gak merubah diri? Gitu kan? Kamu kemana aja? Ada yang tempatnya di neraka sakar, muslim tapi nggak mau sholat. Ya. Aduh, masalah kakum fi sakar, kenapa ada di sini? Tempat kamu kan bukan di sini. Apa jawabannya? Lam nakum minal musallin. Dulu kami nggak sholat katanya. Wah, jelas ya? Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita masih diberi kesempatan sebelum berpulang kepada Allah, barangkali itu di antara sisa waktu kita untuk berubah lebih baik lagi. Anda dikasih 30 hari Ramadan kemarin belum bisa baik. 10 hari pertama Dzulhijjah belum berubah. Sekarang dikasih 30 hari Al-Muharram belum mau berubah juga. Anda butuh berapa hari lagi? Ya. Karena itu teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan bimbingan pada kita semua, dan mudah-mudahan hidup kita lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Baiklah, edisi malam ini insya Allah kita akan bahas sesuatu yang khusus, merespon berbagai persoalan, terutama hal-hal pokok yang terkait dengan peristiwa yang muncul hari-hari ini, yang menghiasi layar kaca, juga menghiasi media baik sosial dan yang lainnya, yang perlu dijawab melalui teori-teori atau ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita saat ini banyak dikejutkan ya, dengan informasi-informasi yang menghiasi media-media, bahwa ada orang-orang tertentu yang melakukan hal-hal yang sifatnya dipandang tidak wajar pada umumnya. Ada yang bisa menggandakan uang, ada yang bisa mengeluarkan macam-macam, dan maaf, mereka kemudian dikaitkan dengan petunjuk-petunjuk dalam keislaman dan sebagainya. Kiranya itu penting dijawab dalam kajian malam ini. Mudah-mudahan setidaknya memberikan solusi bagi orang-orang yang bertanya-tanya tentang persoalan yang dimaksudkan. Kajian kita insya Allah akan dibagi pada dua bagian. Mudah-mudahan waktunya mencukupi. Pertama, kita akan tampilkan dulu mengenai keterangan ulama kita tentang persoalan-persoalan yang muncul khususnya di tanah Jawa, membawa satu aliran-aliran pemikiran-pemikiran yang beliau nilai itu melenceng dari ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini penting kami tampilkan supaya nanti ini jadi pegangan. Setiap menemukan ciri-ciri seperti ini, kita bisa ketahui itu menyimpang. Jelas ya? Yang kedua, kita nanti akan coba jawab argumentasi-argumentasi dari istilahnya syubhat kalau dalam bahasa Arab. Ya. Dari kerancuan-kerancuan cara berpikir yang boleh jadi keliru memahami ketentuan agama, ditampilkan dalam bentuk logika yang salah. Ya. Apakah benar ini karamah? Apa mukjizat? Bedanya mukjizat dengan karamah? Kenapa bisa seperti ini? Apa gambarannya? Apa bandingannya dengan surah-surah di dalam Al-Quran yang dikomentari? Nah, kita coba jawab berdasarkan tafsiran-tafsiran yang memang itu benar dan dipertanggungjawabkan. Baik, yang pertama kita akan bersama salah satu kitab yang sangat baik. Kitabnya sangat bagus, isinya sangat penting. Dan yang menulis kitab ini itu bukan ulama luar, tapi ulama lokal. Orang tua kita, seorang guru besar, Masya Allah, dan bahkan bergelar pahlawan nasional. Ulama bukan hanya hafal Quran, tapi juga beliau ini memaknai, menguasai hadis-hadis Nabi SAW sampai mendapatkan ijazah atau sanad khusus terkait dengan hadis. Jadi kalau kami dulu belajar di Timur Tengah, itu yang khusus itu ada sanadnya Pak, Bu. Misal belajar hadis Al-Bukhari, terus dipelajari dari siapa, dari siapa, dari siapa, sampai sanadnya ketemu Imam Al-Bukhari, sampai hadisnya ketemu dengan Nabi. Ya, ada sanadnya terus sampai ke atas. Ya. Nah, ini beliau punya sanad. Ya. Dan kemudian mendirikan salah satu ormas di Indonesia yang beliau namai dengan Nahdlatul Ulama itu, yang didirikan tanggal 31 Januari 1926. Sempat menulis 19 kitab. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa melihat kitabnya. Kami diberi kesempatan untuk memilikinya. 19 kitab. Nah, ini terhimpun dalam kitab ini. Ya. Ada 19 kitab isinya, digabungkan jadi satu. Ya. Qadar Allah kami dapatkan dalam salah satu toko buku, dan memang tinggal ini satu-satunya. Jadi begitu masuk yang kelihatan langsung ini. Ya, dapat 19 ini, ini masih asli. Ya. Jadi pun ada foto di depannya masih asli, ya berjenggot, yang jenggotan masih asli dia. Kayak Haji Hasan Masyari itu berjenggot ya. Jadi yang tidak berjenggot itu palsu ya. Kasihan beliau, jangan dimanipulasi ya gambarnya. Baik. Dan ini pun kitabnya masih asli. Ya. Ulama dulu punya kemampuan bahasa Arab yang baik. Ya, setelah belajar lama, kemudian di dua kota suci, di Mekah terutama, kembali lagi kemampuan bahasa Arabnya baik. Terlebih ketika penjajah datang tidak memperkenankan ditulis dengan bahasa lokal, supaya sulit dipahami. Ya. Dan kitab ini pun asli, di antara tanda keasliannya selain yang tadi, ini masih berbahasa Arab. Ya, masih berbahasa Arab. Karena itu, insya Allah semua yang akan saya bahas, saya tidak akan beropini, tidak akan mengambil pendapat pribadi, tapi hanya akan membacakan apa yang ada di sini untuk memberikan penjelasan pada kita. Baik, kita mulai bahasan kita karena waktu kita sangat singkat ya untuk malam ini. Dari 19 kitab terdapat di kitab yang kedua. Ya, kitab yang kedua. Kami coba bawakan ini supaya jadi argumentasinya lebih kuat ya, insyaallah ya. Baik, kitab kedua judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tulisan yang membahas tentang hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah.
pelan-pelan. Kita akan mulai menerangkan dulu dari halaman 9, ya, posisi di paling kiri sebelah atas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Satu pembahasan. Fi bayani tamassuki ahli Jawa bi madhhabi ahli sunnah wal jamaah. Yang menerangkan tentang berpegang teguhnya penduduk Jawa pada ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Jadi beliau ingin menerangkan bahwa penduduk Jawa itu semuanya sejak beliau hidup dan menulis kitab ini itu semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Jelas? Teruskan dulu. Wa bayan ibtida'i dhuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawa. Dan akan menerangkan awal kemunculan bid'ah di tanah Jawa. Nanti kita akan lihat yang dimaksudkan bid'ah oleh beliau. Ini sering saya sampaikan di beberapa tempat sampai malam ini. Yang dimaksudkan ternyata bukan persoalan fikih yang dibahas di sini. Lebih daripada itu persoalan akidah. Ya, jadi bid'ah pertama itu bukan masalah fikih, masalah akidah. Kata beliau ada bid'ah itu kan sesuatu yang menyimpang, keluar dari tuntunan. Jadi ada aliran-aliran yang datang ke tanah Jawa, keluar dari konsep ahlus sunnah wal jamaah, itu aliran menyimpang, nggak benar, ya, bermasalah. Kemudian wantisyariha fi ardi Jawa, bagaimana penyebarannya di tanah Jawa? Wa bayani anwa'il mubtadi'in al-mawjudina fi hadzal zaman, sekaligus menerangkan ya, contoh-contoh kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh ahli bid'ah itu di masa kini. Maksudnya masanya beliau. Masanya beliau. Saya baca langsung ya, saya agak cepat dan mohon izin kalau nanti ada sebagian yang saya lompati untuk menunjuk pada fokus yang kita bahas ya. Karena kalau kita bahas ini insya Allah sampai besok juga nggak kuat gitu ya. Baik. Qad kana muslimul aqtar al-jawiyah fil azman as-salifah al-khaliyah. Sungguh kata beliau, penduduk Jawa itu sejak dulu Muslim Jawa itu seluruhnya muttafiqil ara'i wal madhhab wa muttahidil ma'khad wal mashrab. Semuanya kompak. Satu sumber dalam beragama, satu jalan dalam ibadah, mereka semua ahlu sunnah wal jamaah. Saya percepat saja sampai kemudian ke paragraf yang kedua, di baris yang pertama sampai dengan baris yang kedua bahkan ketiganya. Thumma innahu hadatha. Kemudian terjadilah Thumma innahu hadatha. Kemudian terjadilah fi amin 1330 hijriyatan pada tahun 1330 Hijrah. Ya. Tahun 1330 Hijrah. Saya ulang. Sekarang tahun berapa? 1438. Berarti kalau 1438 dikurangi 1330 keluar 108 tahun. Jadi ibu dan bapak sekalian, teman-teman, kata beliau 108 tahun yang lalu dari sekarang. Ya. Beliau kisahkan. Tiba-tiba innahu hadatha fi 'ami 1330 hijriyatan ahzabun mutanawwi'ah. Muncul kelompok-kelompok, aliran-aliran, pemikiran-pemikiran yang tidak jelas. Bukan kelompok biasa, tapi sudah membawa nilai-nilai agama di dalamnya. Ya, sudah membawa nilai-nilai agama di dalamnya. Jadi, kata beliau, tanah Jawa tadinya semuanya baik, ahlus sunnah wal jamaah. Tiba-tiba muncul aliran-aliran yang meresahkan. Berbeda dengan konsep ahlus sunnah wal jamaah. Mulai menyimpang dia. Ya. Pelan-pelan. Wa ara'un mutadafi'ah. Bahkan muncul pendapat-pendapat yang saling bertolak belakang. Ya, melahirkan banyak persoalan-persoalan. Ya. Wa aqwalun mutadharibah, bahkan tidak sedikit kemudian dari pendapat-pendapat itu melahirkan singgungan-singgungan fisik. Ya, itu tidak mudah. Tayyib. Ingat betul ini ya. Saya mau sampaikan ini diperingatkan sejak 108 tahun yang lalu. Kalau Anda diberikan peringatan sehari misalnya lupa, wajar tidak? Wajar. 2 hari masih lupa, wajar tidak? Wajar. 3 hari masih lupa, wajar tidak? Anda dikasih peringatan 108 tahun, masih lupa juga. Anda butuh berapa tahun lagi? Nah, sekarang ada peringatan yang berlangsung sejak 108 tahun. Ya, ada hal-hal yang menyimpang dalam kehidupan kita, kata beliau. Diingatkan 108 tahun, masih ada juga. Ini sebetulnya perlu cara apa lagi untuk mengingatkan? Nah, saya cepat dulu. Pertama, apa saja aliran itu? Ya? Apa saja aliran itu? Ini sering saya sampaikan bagian pertama ini, tapi mohon izin untuk kami tegaskan kembali untuk menguatkan, ya, untuk menguatkan. Baik.
Di halaman ke-10, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai dengan 3. Kalau Anda menghitung langsung, paragrafnya bisa yang kedua. Tapi kalau pecah bisa yang ketiga. Baris 1 sampai 3. Posisi paling kanan sebelah bawah. Wa minhum rafidhiyuna. Di antara aliran yang menyimpang, yang disebut oleh beliau bid'ah ini, yang datang ke tanah Jawa. Ya, wa minhum, di antara mereka rafidhiyuna. Adalah aliran rafidhiyun. Rafidhiyun. Ya. Satu, Rafidhiyun. Kita turunkan katanya sehingga dipahami betul ya. Saya tidak terlalu senang kalau Anda menghafal sesuatu tapi tidak paham isinya. Ya. Rafidh ini menunjuk pada orang. Asalnya dari kata rafadha, yang menolak dengan keras, ya. Bukan sekedar menolak, tapi kadang-kadang ada celak di situ, ya, ada amarah di situ. Itu rafadha namanya. Rafud, anak arfud, saya nolak, nggak bisa, sambil mengecam, bisa. Itu rafadha. Ya. Kalau cuma nolak saja, tapi misal tidak disertai dengan unsur-unsur yang menjelekkan, melecehkan, gitu ya, itu bisa disebut dengan radda. Ana aruddu hadza, saya tolak, saya nggak mau. Tapi kalau rafadha tidak, tolak, sambil keluar nih kata-kata yang tidak enak. Kadang secara fisikal. Ya. Sifatnya disebut dengan rafidah. Rafidah. Orangnya disebut dengan rafidh. Rafidh. Kalau kemudian dijamakkan banyak, tidak hanya satu, maka dijamakkan tambah waw dan dengan dun di ujungnya. Jadi rafidhiyun. Ya. Orang-orang yang menolak keras. Ya. Tayyib. Di dalam sejarah, kalimat rafidh, rafadha, rafidah, itu hanya dilekatkan kepada orang-orang yang sangat mengkultuskan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, sampai-sampai menolak dengan keras kekhalifahan Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhum jami'an. Orang yang membela sesuatu dengan kuat, dipertahankan dari yang lain, itu pembelaan kuatnya disebut dengan Syiah. Sifat penolakannya disebut dengan rafadha. Karena itu dalam aliran teologis, rafadha itu sering juga disebut dengan Syiah. Syiah. Ya. Asalnya kelompok tertentu kemudian menjadi aliran ideologis. Ya. Jadi kata beliau, asalnya di tanah Jawa itu semua ahlu sunnah wal jamaah. Tiba-tiba datang rafidhah, dari mana nih, nggak tahu asalnya. Ya. Yang lebih keren sekarang namanya Syiah, itu maksudnya. Ya. Mohon izin ya, ini bukan opini pribadi tapi pendapat yang dicantumkan lewat kitab yang kita baca ini. Ya. Yasubbuna sayyidana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Pekerjaan mereka seringkali mencaci, mencela sahabat-sahabat Nabi, terutama Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridhai kepadanya. Kemudian wa yakrihuna sahabat radhiyallahu anhum, bahkan mereka tidak menyukai sahabat pada umumnya. Enggak suka gitu kan. Uthman enggak suka, yang lain enggak suka, kecuali wa yubalighuna hawa sayyidina Ali wa ahli baiti. Kecuali yang mereka kultuskan, angkat dan tinggikan, yaitu Ali dan keluarga baitnya. Ya, jadi kalau dari Ali mereka angkat, kultuskan dan sebagainya. Kalau kita tidak, kita mencintai Ali bin Abi Thalib dan keluarganya seperti kita mencintai sahabat yang lainnya. Anda nggak boleh menjelek-jelekan salah satu di antara sahabat. Ali cintai Fatimah, apalagi putri Nabi, gitu kan? Al Hasan wal Hasan, cucunya Nabi. Kita sayangi mereka, kita doakan, masya Allah. Al Hasan penghulu surga, Al Husain masya Allah panglima luar biasa. Tapi juga kita sayangi, hormati Abu Bakar, menghormati Aisyah, kan? Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghormati Umar, menghormati Uthman dan sebagainya. Ini tidak. Nah, aliran seperti ini yang mencela-cela sahabat Nabi disebut, dihukumi oleh Syekh Hashim Asy'ari sebagai aliran yang menyimpang, disebut aliran bid'ah. Jelas ya? Kapan munculnya? 108 tahun yang lalu masuk ke tanah Jawa. Jelas ya? Jadi kalau Anda diingatkan sehari, wajar, lupa. 2 hari, wajar, lupa. 108 tahun diingatkan, masih dipikirkan juga. Ya. Jelas di sini? Baik. Karena beliau ahli hadis, itu tidak hanya menyebutkan tentang kepercayaan atau pendapat saja, tapi beliau munculkan dalil hadis Nabi untuk menguatkan argumentasi. Saya bacakan di antara hadisnya banyak sekali, salah satunya saya bacakan ya. Ya. Kata beliau, halaman 11 ya. Baris ke-9. Halaman 11 baris ke-9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau terkait persoalan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, la tasubbu ashabi.
Jangan sekali-kali kalian mencela sahabat saya. Jangan sekali-kali kalian mencela sahabat saya. Fa innahu yaji'u qaumun fi akhiriz zaman. Karena sungguh nanti akan muncul satu kelompok di akhir masa. Di akhir zaman akan tiba satu kaum. Ya, satu kelompok. Yasubbuna ashabi. Mereka senang sekali mencela sahabat-sahabat saya. Perhatikan. Lihat bagaimana tegasnya Nabi menyampaikan larangan ini. Fala tusallu alaihim wa la tusallu ma'ahum. Kalau mereka meninggal, jangan disolatkan. Kalau kamu hidup dengan mereka, jangan solat dengan mereka. Ya. Ini nggak ada pernyataan keras semacam ini. Nggak ada pernyataan keras, kecuali pada sesuatu yang sangat berbahaya. Anda tinggal dengan mereka. Kalau mereka nggak tobat, jangan solat dengan mereka. Termasuk jangan solatkan. Kalau nggak tobat dalam hidupnya, meninggal, jangan disolatkan, kata Nabi. Baik. Kemudian, wala tunakihuhum, jangan besanan dengan mereka. Jadi kalau diantara mereka punya anak, Anda punya anak, misalnya, itu nggak boleh dinikahkan. Kata Nabi jangan, dilarang oleh Nabi. Tidak mungkin Nabi mengatakan demikian kalau ada sesuatu di situ yang sangat diwaspadai. Harus ada yang penting di situ. Kemudian wala tujalisuhum, jangan sertai mereka. Jangan duduk dengan mereka. Kalau seminar nggak usah diikuti, bukunya nggak usah dibaca, tayangan nggak usah dilihat, supaya tahu bahwa itu menyimpang. Dengan itu dia kembali. Jelas ya? Awas, hati-hati. Di sini nggak ada istilah Islam mencela. Awas, awas. Penting juga akhlak ditampilkan. Yang diminta oleh Nabi, jangan duduk mereka, jangan sertai mereka, kemudian jangan nikahi, jangan sholat dengan mereka, jangan disolatkan, tapi nggak ada perintah cela mereka, celakai mereka, serang mereka, itu nggak ada. Sepanjang tidak melahirkan hal-hal yang sifatnya menyerang umat Islam dan sebagainya, nggak boleh direspon dengan yang buruk. Kalau Anda mau mendoakan boleh. Jelas ya? Baik, kemudian wa in maradu fala ta'uduhum, bahkan kalau sakit nggak usah ditengok. Masya Allah, kalau belum tobat gak usah ditengok, kata Nabi. Ya. Anda kebayang nggak? Dulu zaman Nabi ada non Muslim sakit yang pernah membantu Nabi, anak muda sakit, ditengok oleh Nabi. Saat ditengok sampai mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam. Ini orang kemudian, Masya Allah, datang dengan aliran menyimpang, sakit gak usah ditengok. Non Muslim sakit masih dijenguk. Ini sakit, kata Nabi, kalau nggak tobat jangan ditengok. Untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah, fatal di situ. Jelas ya? Baik, masalah pertama tuntas. Sekarang perhatikan, kita masuk sekarang pada fenomena yang muncul di lingkungan masyarakat kita. Wa minhum, halaman ke-11 di paragraf yang kedua. Dan di antara mereka yang menyimpang juga datang ke tanah Jawa membawa kepercayaan-kepercayaan yang menyimpang. Wa minhum abahiyuna, aliran abahiyun yang serba membolehkan, yang serba membolehkan. Kita tuliskan. Sudah. Aliran abahiyun yang serba membolehkan. Baik, teman-teman dan pemirsa di rumah atau dimanapun Anda berada, bahasan kita ingat sekali lagi, ini bahasan ilmiah. Dengan dalil-dalil dan kajian-kajian yang matang, dengan argumentasi yang coba dikuatkan secara ilmiah. Jadi kalau ini nanti dipersoalkan, kita bisa berdiskusi secara ilmiah. Terus ya? Tidak boleh kita menjelekan, mencela dan sebagainya, tapi hanya menghadirkan nuansa ilmiah. Jadi dalam bingkai ilmiah, kalau nanti dipersoalkan, kita diskusikan dengan argumentasi yang baik. Ya. Baik, yang kedua, ini ada yang disebut dengan aliran abahiyun, yang serba membolehkan. Ya. Siapa mereka? Kita baca dulu ya. Wah, ini paragraf pertamanya cukup bagus ini. Yaquluna, mereka membawa satu keyakinan, satu ajaran, mengatakan innal 'abda idza balagha ghayatal mahabbah, sungguh seorang hamba itu kalau sudah mencapai puncak kecintaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini awalnya ibadah sampai dekat dengan Allah, sampai hadir kecintaan, semakin dekat rasanya gitu ya. Ada yang berpikir, ada yang baca macam-macam, ada yang ibadah salat, sampai dia merasakan kenikmatan saking merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan sangat dekat. Ya. Sampai-sampai wasafa qalbuhu minal ghaflah, sampai merasa hatinya sudah bersih nih. Ya, dari kelalaian, bersih dia, nyambung dengan Allah, tenang dia, maksudnya ingat. Baik. Wa ikhtaral imana 'alal kufri wal kufran. Kemudian dia memutuskan untuk beriman, mengesampingkan kekufuran. Maksudnya orang ini orang beriman, latihan ibadah sampai merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba Allahu Akbar. Saking terlampau tingginya, ini konslet. Baik ya.
Ini bahaya ini. Saqata anhul amru wan nahyu. Dia sampai menyimpulkan, kalau sudah saya semakin dekat dengan Allah, saking dekatnya saya sudah dicintai Allah. Kalau sudah dicintai, tidak berlaku lagi perintah dan larangan bagi saya. Konslet. Tidak berlaku perintah dan larangan untuk saya. Baik, Allah perintahkan salat. Wa aqimus shalah. Itu buat Anda yang belum dekat, masih latihan. Kalau saya sudah dekat. Ini jangan kaget nanti. Kalau ada orang yang Masya Allah gitu kan, pakai jubah, macam-macam, gelarnya macam-macam. Sekarang kan banyak ya. Saya agak bingung nih, sekarang ini antara kiai dengan dukun, itu bedanya tipis banget dari segi penampilan. Ya, ada yang pakai jubah, jubahnya kadang-kadang panjang. Ada yang lebih besar dibandingkan Batman, macam-macam lah pokoknya itu. Ya, ada yang panggilannya kiai, aki, apalagi itu. Ada kanjeng, ada segala rupa gitu ya. Nah, itu kalau masuk pada kategori seperti ini, dia misal, mohon maaf, tidak kelihatannya ibadah, tapi seperti orang alim, itu menyimpang. Itu menyimpang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Kiai, kok Pak Kiai nggak sholat? Kan sudah azan. Ade, masih latihan. Kalau Pak Kiai, jasadnya di sini, tapi rohnya sedang bersama Allah. Wah, Nabi aja masih sholat. Nabi, Rasul, manusia paling takwa di muka bumi, paling dekat dengan Allah. Sholat sunnah sampai bengkak-bengkak kakinya. Pak Kiai siapa? Surga belum jelas gitu kan. Anda bukan Nabi, bukan Rasul. Ya Allah, tidak ibadah, itu menyimpang. Jadi Anda kalau diajak latihan-latihan apapun di awal-awalnya ya, kemudian dihadirkan suasana kedekatan tertentu, tapi ujung-ujungnya nggak sholat, itu aliran menyimpang. Saya teruskan dulu, belum selesai. Nanti Anda akan menemukan kalimat yang sangat unik nih. Ya. Bahkan dia menyimpulkan wala yudkhiluhullahu an-nara birtikabil kabair. Bahkan kalaupun saya mengerjakan dosa yang dianggap besar, Allah nggak akan masukkan saya ke neraka. Saya akan dekat dengan Allah. Ya. Meninggalkan sholat itu dosa besar. Nggak Jumatan, salahnya fatal. Orang ini nggak sholat nggak apa-apa katanya. Udah dekat dengan Allah kok. Apa ibadah dia? Nah, saya bacakan cepat. Wa ba'dhum yaqul, bahkan di antara mereka menegaskan bahwa, lihat kalimatnya. Innahu tasqatu anhu al-ibadati adh-dhahirah. Bagi kami yang zahir-zahir kayak gini udah nggak berlaku, itu masih latihan. Ibadah kami itu, lihat kalimatnya, wa takunu ibadatuhu tafakkur wa tahsinul akhlaqil batinah. Yang penting bagi kami itu, lihat, tahsinul akhlaqil batinah, tafakkur, kontemplasi, merenung, tapa, memperbaiki perilaku agar tidak menyimpang. Yang penting tidak mencela orang. Yang penting tidak mencelakai orang. Ya, nggak sholat nggak apa-apa. Tahsin dan akhlaqil batinah, yang penting batinnya itu baik, tenang. Maka dikenallah kemudian, karena batin yang jadi aspek utama, maka dikenal dengan aliran kebatinan. Yang lahir-lahir sudah lewat. Ya. Jadi kalau ada aliran seperti itu misalnya, itu kebanyakan alirannya, bikin konflik. Ya, jadi sholat sudah enggak, ya, udah macam-macam sudah tidak. Dia merasa sudah latihan. Ya, orang puasa 30 hari Ramadan, dia 40 hari pergi ke hutan sana kan, begitu pulang-pulang bawa keris, Masya Allah, macam-macam lah ya. Nah, tapi pada sisi yang tidak tepat, sholat sudah nggak dilakukan lagi, ibadah yang lain sudah nggak ada. Yang penting kita itu baik, tidak mencela orang, hati kita bagus. Ada yang seperti itu? 108 tahun yang lalu itu ada dan disebut menyimpang. Jelas ya? Saya bacakan fatwa ulama di sini. Fatwa ulama. Qala Sayyid Muhammad fi Syarh al-Ihya. Berkata Sayyid Muhammad dalam Syarah Al-Ihya. Lihat kalimat ini, fatwa yang disampaikan oleh beliau. Wa hadza kufrun wa zindiqah wa dhalalah. Perbuatan semacam ini kufur, zindiqah, satu hal yang sangat fatal, menyimpang, keras, wa dhalalah, dan ini dhalalah, sesat. Jelas ya? Jadi jangan bangga kalau ketemu orang-orang yang kemudian mengatakan, "Wah, saya sudah puasa sekian puluh hari, saya sudah begini, saya sudah begini." Ente enggak sholat, sama aja kufur. Ya, itu menyesatkan. Jelas di sini? Baik, teruskan sebentar ya. Ini lebih tinggi lagi, ya, lebih tinggi lagi ilmunya dibandingkan yang tadi. Ya. Jadi konon ada ilmu, ada ngelmu katanya. Ya. Kita lihat. Ya. Wa minhum man qala bi tanassukhil arwah wa intiqaliha abadal abad fil ashkhas takhruju min badalil akhar min jinsi aw ghairi. Allahu akbar. Di antara mereka ada aliran-aliran yang kemudian punya pandangan bahwa roh itu bisa pindah-pindah, datang bersemayam dalam jasad, dalam bentuk datang kepada jasad-jasad kita, atau dia dalam bentuk yang lain tapi datang. Sekarang
bapaknya, bapak sedang datang ke sini, Pak, kita dengar suaranya ya. Datang bersuara misalkan, mirip-mirip suaranya itu, mirip-mirip. Ya, dia pikir rohnya pindah, padahal bukan, mungkin jin yang diambil. Jin yang dulu menemani bapaknya dia panggil, minta bantuan, dan sebagian minta kata Quran kepada jin, dia panggil, rohnya nggak pindah-pindah sebetulnya. Selesai. Ya. Saya kasihan ya hari-hari ini. Jin itu banyak kena fitnah. Hari-hari ini tuh. Wah, ini Pak, saya nggak tahu Pak, jin yang masuk ke tempat saya sekarang ini, jin ini butuh oksigen. Jin butuh oksigen. Ini aliran yang ini nih. Ini yang disebutkan jin pindah, bahkan nggak tanggung-tanggung dari dulu. Paling ngaku-ngaku tuh malaikat Jibril kan, yang kayak kemarin tuh pengen nurunin di Monas ya. Ada yang nabi, yang ini enggak, yang sekarang malaikat Israel. Malaikat maut datang kepada dirinya. Jin datang kepada dirinya. Jin kekurangan oksigen. Allahu Akbar, itu sesat. Sesat. Ya, ada jin kemarin yang baru kena gas air mata. Tangkap, coba isi dengan uang. Nggak bisa Pak, jinnya lagi nggak ada. Kemana? Kena gas air mata kan tadi katanya. Allahu Akbar, kasihan itu jinnya. 2 menit lagi sebentar ya. Nah, ini menyimpang. Saya tutup dulu sebentar. Wa za'ama haula'i anna ta'dzibaha wa tan'imaha biha bihasabi zakaya wa khawfiha. Dan mereka beranggapan bahwa nikmat tidaknya hidup mereka itu tergantung keadaan jin yang masuk kepada dirinya. Ini bisa bermasalah ini. Ya. Ini bisa kecanduan gitu ya. Hati-hati, bisa kecanduan. Jadi kalau jin itu tidak diberikan makan, tidak macam-macam dan sebagainya, itu berpengaruh pada keadaan dirinya. Ya, sampai macam-macam dan aduh kasihan itu. Dulu jin nggak ada yang nyambu, sekarang jin dikasih sabu. Coba lihat makanannya, dari aspat nggak ada, sekarang dikasih sabu dan sebagainya. Itu keterlaluan. Keterlaluan itu. Ya. Jin itu dari dulu makanannya tulang, kotoran, macam-macam dan sebagainya. Jin sekarang dikasih sabu sama manusia. Allahu Akbar. Baik. Qala Syihab al-Khaffaji fi syarhi 'ala asy-Syifa wa qad kaffarahum ahli asy-syara' lima fihi min takdzibillahi wa rasulihi wa kutubihi. Ya. Kemudian berkata Syihab al-Khaffaji, seorang ulama dalam syarahnya pada kitab Asy-Syifa, aliran semacam ini sudah sepakat ahli syariat semuka bumi menganggapnya sebagai kufur karena bertentangan dengan hukum Allah, mendustakan Rasul dan bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau Anda mendapati orang-orang seperti itu mengatakan ini pindah, ada datang jin, ada roh macam-macam, itu orang sedang menyimpang. Baik, teman-teman sekalian, ada yang lebih dahsyat dibanding ini. Itu sangat berbahaya. Seperti apa sifat dahsyatnya, bagaimana sifat bahayanya, kita lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang diikhlaskan kepada-Nya. Kita kembali melanjutkan bahwa kini kita dihadapkan pada situasi-situasi bermunculan satu aliran-aliran atau kelompok-kelompok yang mengesankan nilai-nilai Islam di dalamnya, namun nampak dalam ramai yang tidak wajar sehingga memerlukan tanggapan-tanggapan baik dari sisi rasionalitas terlebih dari sisi spiritual. Karena itulah kajian malam ini menghadirkan solusi untuk persoalan dimaksud. Kita sudah tampilkan beberapa pandangan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari mengenai aliran-aliran yang beliau nilai sebagai penyimpangan dalam konsep beragama yang benar yang datang ke tanah Jawa diukur dari masa kita sekarang sejak 108 tahun yang lalu, kisaran 1330 Hijrah. Tadi kita sudah simpulkan diantaranya beliau sebutkan aliran Rafidhah. Kemudian juga ada penyimpangan klaim-klaim yang bisa, menghadirkan hal-hal kemudahan dalam dirinya dikenal dengan abahyun. Ya, boleh saja, boleh tidak sholat, boleh melakukan perbuatan maksiat. Ya, yang penting hati tetap tenang, tetap nyaman dengan tidak beribadah. Yang dikenal sekarang dengan aliran kebatilan. Ya. Tapi juga ada di antara mereka yang bergaul dengan jin, ia mengambil klaim perpindahan roh atau arwah berpindah.
Padahal sesungguhnya itu memanfaatkan jin yang beraktivitas dan dimintakan bantuan oleh orang-orang bersangkutan. Baik, klaim ini sesungguhnya bukan berita baru karena Quran pun sudah menginformasikan. Jadi kalau Anda buka suratnya langsung surah Al-Jin. Ya, beri nama surah Al-Jin, surah ke-72 itu. Ya. Terlebih kalau Anda baca misalnya ayat ke-6-nya itu diisyaratkan oleh Quran. Wa annahu ya kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sementara orang dari kalangan-kalangan manusia itu minta bantuan kerjasama dengan jin. Kerjasama dengan jin. Kata Quran, ini informasi ya, dan kalau Allah sudah menginformasikan tidak mungkin keliru. Tidak mungkin keliru. Fazaduhum rahaqa. Jin itu bukan mendatangkan manfaat, tapi akan lebih menyengsarakan. Jadi kalau orang-orang bergaul dengan jin tidak akan membawa manfaat, akan lebih sengsara. Karena itu dalam Quran, kehidupan kita manusia itu langsung diparadokskan dengan dunia jin. Digambarkan bahwa kita berbeda. Jadi nggak usah saling mengurusi masing-masing, biarkan saja. Ya. Saya beri contoh misalnya. Kita manusia di Quran disebut salah satunya dengan ins. Terulang 18 kali dalam Quran. Disandingkan dengan kata jin. Ketika disebutkan ins, jinnya muncul. Ya ma'syarul jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ketika insnya dijamakkan, jinnya ikut jamak. Ins jamaknya nas. Ya, terulang 241 kali dalam Al-Quran. Jin jamaknya jinnah, minal jinnati wan nas, selalu ada. Dan itu maknanya sudah berlawanan. Jin secara bahasa artinya sesuatu yang tersembunyi. Di fitrah kehidupannya memang sembunyi, bukan nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin nggak ada kerjaan. Ya. Itu jin keluar dari fitrahnya, sedang punya masalah itu. Ya. Yang lebih fatal kalau ada manusia cari-cari penampakan jin. Itu yang masalah itu. Ya. Itu persoalan serius ya. Jadi kalau Anda menemukan orang-orang semacam itu dengan penampilan-penampilan misalnya, maaf, terkesan agamis, itu orang bermasalah. Ya. Jelas di sini ya. Yang kedua, jin itu punya arti sesuatu yang kasar gitu. Nggak lembut dia, nggak harmoni. Ya. Makanya jangankan melakukan penampakan, nggak ada aja, terus nggak tenang kan? Ya. Saya tidak pernah orang mendapati misalnya sedang masuk jin dan sebagainya tiba-tiba jadi sopan. Ada orang kemasukan jin datang ke sini, Assalamualaikum Ustaz, mohon izin ikut pengajian. Nggak ada. Pasti mulutnya mengacau, tindakannya mengacau, kena kemasukan. Ya. Jelas ya? Manusia berbeda. Manusia ins, nampak. Jin tersembunyi, ins tampak, kelihatan. Makanya sejak dia terlahir sudah nampak. Belum pernah dengar saya ada ibu melahirkan anaknya, nggak kelihatan. Nangis, anaknya nggak ada. Itu mustahil itu. Pasti ada, nampak, kelihatan. Karena itu dalam hidupnya dia akan terbawa sampai dengan wafatnya akan nampak kelihatan. Ya. Sebaliknya, kalau jin melakukan penampakan itu jin bermasalah. Kalau manusia senang sembunyi-sembunyi, dia pun punya masalah. Pulang ke rumah, ini ada pintu depan, masuk lewat jendela sembunyi-sembunyi. Itu orang punya masalah itu. Ke masjid orang tenang aja susun sahab, dia sembunyi-sembunyi di pojok aja begitu ya. Berbaris, tolong rapatkan barisannya, sudah berapat, geser lagi, orang bermasalah itu. Jelas ya? Termasuk maaf, ins dari kata unusa, anis, anas, lembut, tenang. Ya. Makanya orang yang namanya anis, anisa, anas itu cenderung tenang, lembut. Ya. Maaf, kalau ada manusia kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kasar, itu pun ada yang salah dalam fitrahnya. Karena fitrahnya penuh dengan kelembutan, ada yang keliru itu, ada yang keliru. Jelas ya? Karena itu, kenapa di Quran disandingkan untuk menunjukkan dunianya beda, lain, gak usah saling mengurusi. Tapi ada orang iseng kadang-kadang minta bantuan, kerjasama dan sebagainya, itu persoalan. Saya melihat TV beberapa waktu yang lalu, ini ada persoalan serius, kan? Membawa nama agama, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar. Nanti kita jawab sebentar lagi ya, logika-logika yang dimunculkan. Ada menggandakan barang, menghadirkan macam-macam dan sebagainya. Yang paling unik tuh begini, didatangkan seorang ulama dengan pakaiannya yang cukup baik, terlihat bagus, dengan penguasaan Qurannya, sudah bagus benar untuk mengomentari itu, tapi di sampingnya diundang juga dukun yang lain. Ya, pakai jas, lengkap macam-macam, dan dukun tuh jenggotan juga. Masya Allah. Dukun jenggotan, masa antum yang bukan dukun? Masalah. Ya, kalau nggak punya jenggot nggak apa-apa. Sunnah berjenggot tuh kalau berjenggot dirapikan, dirawat. Ingat jangan salah baca hadis ya. Ya, jangan salah baca. Hadis-hadis tentang jenggot itu merawat jika punya jenggot, bukan menumbuhkan.
Jadi kalau misalnya nggak punya jenggot, nggak usah maksa, nggak apa-apa, itu fitrahnya, ada kebaikan. Beli obat sini, beli arang, kosok-kosok pakai timun, nggak usah. Nggak usah. Jadi begitu tumbuh, rawat dengan baik, itu sunnahnya. Ya. Nah ini yang repot nih diundang, yang satu ulama, satu dukun. Sudah jelas diarahkan ke ayat Quran, diminta pendapat yang satu lagi, panggilannya ki lagi kan? Coba lihat, oh ini saya perhatikan, ini nggak benar, ini penipuan karena tidak ada energi terpancar dalam dirinya. Energi dari mana? Jadi yang jadi masalah gini, akhirnya masyarakat menyimpulkan, oh berarti kalau yang sana palsu, kalau dukun yang ini asli. Jadilah minta pendapat ke situ, itu yang salah itu. Jelas ya? Ini jangan sampai mengkantar sesuatu yang mungkar dengan kemungkaran yang baru, itu keliru. Ya. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Jadi dari dulu yang kerjasama dengan jin itu sudah ada. Jadi yang sekarang tuh ketinggalan, jauh ketinggalan. Bukan cuma kesiangan, kepagian, kemalaman, macam-macam itu, ketinggalan semuanya. Ya. Yang jadi masalah tuh ada aja yang ikut tuh. Ya, kalau orangnya sih dari dulu juga udah ada, tapi pengikutnya, kenapa saban hari saban pagi banyak sekali? Ada yang keliru tuh. Ya. Kan sering katakan dari dulu di kita ini, menurut penelitian sementara, ada satu penyakit yang susah hilang. Cepat kaget, gampang kagum. Kaget, kagum, ikut ke situ kan. Masya Allah. Ada mall baru, breng, kagum, datang ke situ. Numpang kagum aja, belanja enggak? Pulang, aliran baru muncul. Coba cek, setiap ada kepercayaan, aliran baru, selalu ada pengikutnya. Kita itu. Ya. Saya dengan teman-teman dari sini, kita silaturahim ke MUI Jawa Barat. Apa yang terjadi? Di Jawa Barat katanya hampir tiap bulan ada nabi baru, Pak. Tiap bulan. Nggak tahu yang sekarang. Kemarin katanya di Karawang nabi barunya itu. Ya. Ini sudah ada nih. Saya bacakan ya. Agak cepat terakhir karena kita mau mengkantor pemikiran yang tidak tepat ya dengan argumentasi yang cukup logis. Tayyib. Wa kadzalika man idda'a nubuwwata ahadin ma'a nabiyyina sallallahu alaihi wasallam aw ba'da. Ini yang bahaya. Aw man idda'a nubuwwah li nafsihi. Ya. Begitu pula sesat, kata beliau. Sesat. Ada sementara orang yang mengaku-ngaku nabi. Awas, ngaku nabi. Ini pengakuan nabi ini bukan cuma sekarang, 108 tahun yang lalu sudah ada, dihukumi sesat. Ya. Jadi kalau 108 tahun sudah diingatkan, masih muncul juga, butuh berapa tahun lagi untuk diingatkan? Baik itu yang mengaku nabi sejak adanya Nabi Muhammad, misal Nabi Muhammad ada dulu mengaku nabi, atau kata beliau manidda'a nubuwwa li nafsihi, nabinya sudah meninggal, setelah itu dia mengaku saya nabi baru. Masya Allah, nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Oh tapi kan di Quran ada mimba dismu Ahmad, namanya kan Ahmad. Oh maka muncul Ahmad aku nabi. Ada Mirza Ghulam Ahmad, ada Ahmad macam-macam, ada Ahmad macam-macam. Masya Allah. Oh ini berbahaya ya. Jadi kalau Anda menemukan orang-orang mengaku-ngaku seperti itu, sudah selesai, tinggalkan. Jadi kita buat frame-nya, siapapun namanya. Ya. Saya pernah dapat informasi dari catatan Bakor Pakem, Kementerian Agama. Saya kira ini yang terakhir, gitu kan? Kan sering saya sampaikan tentang ini, perbatasan Jawa dengan Sunda itu. Ya, agamanya juga baru, disebut Jasun, Jawa Sunda. Nabinya Tugimin namanya. Agak jauh gitu dari Ahmad ini. Ya, ngaku nabi gitu. Baik, saya kira selesai, dibimbing, selesai macam-macam, ternyata muncul lagi. Nah, itu sesat. Ya, kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah dan kembali pada kebaikan. Nah, ini yang jadi persoalan. Atau ada orang juga tidak mengklaim nabi, tidak mengklaim wali, bukan. Tidak mengklaim guru-guru, bukan. Tapi innahu yuha ilaihi wa illam yadda'in nubuwwah. Tapi dia merasa mendapatkan ajaran-ajaran walaupun tidak mengaku nabi. Saya sih bukan nabi, saya bukan wali, cuma ada masukan-masukan kepada diri saya untuk melahirkan hal semacam ini. Sesat. Nah, sih? Itu bermasalah. Baik, nah Bapak dan Ibu sekalian, itulah diantara informasi-informasi yang beliau hadirkan. Sebetulnya masih banyak lagi ya. Tapi mungkin terkait fenomena-fenomena sekarang. Kalau Anda dapati kemudian apapun bentuknya, kemasannya dan sebagainya, itu tetap menyimpang. Jauhi. Hindarkan, tinggalkan. Apalagi sekarang bulan Al-Muharram, bulan menanggalkan segala hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Yang jadi masalah Ustaz, kalau yang bicara orang-orang awam yang tak tahu hukum, kami mudah meninggalkannya. Tukang sayur, maaf pada teman-teman tukang sayur ya, ini cuma mengambil contoh saja, jadi bukan merendahkan kalangan tertentu, tidak ya. Misal, tukang sayur ngaku nabi, itu gampang meninggalkannya. Sekarang yang bikin statement misalnya, gelarnya cukup tinggi, S1, kan? Bikin statement tertentu walaupun tidak mengaku nabi, S2,
S3 sampai dingin gitu kan, banyak gelarnya, profesor macam-macam, memberikan statement tertentu, membuat kita itu sulit menerimanya karena menghadirkan logika yang seakan-akan benar gitu kan. Bagaimana menjawabnya? Kita hadirkan beberapa soal dulu terkait dengan situasi kontemporer yang ada sekarang. Kita coba jawab dari sisi logika yang sama, tapi dengan argumentasi yang lebih benar, kan? Dengan sumber yang jelas. Baik, soal-soal dimaksud kita hadirkan dua dulu, kita turunkan kemudian dari ayat Qur'annya sampai dengan hadis-hadis nabinya. Jadi jelas ya otoritas yang kita bahas dengan argumentasi yang kuat. Baik, saya hapus ini ya. Seperti biasa, datang sendiri, jelaskan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Baik. Anda dan pemirsa di rumah tinggal menyimak saja ya. Itu bahasa Jepang yang kata Pak Kaji Shioshioki gitu ya. Soal 1, karamah. Baik. Soal 2, maksudnya apakah dalam tanda petik ya keistimewaan yang terlihat sekarang ini, tiba-tiba mengeluarkan keris itu kan, muncul dari belakangnya ada perhiasan dan mutiara ya, garam tiba-tiba jadi mutiara gitu kan, macam-macam, dipegang tiba-tiba jadi emas ya. Oh ini sih souvenir katanya kan, tapi kalau dipegang sama yang bersangkutan bisa jadi emas. Masya Allah, tiap pegang jadi emas ya, muka Anda tuh dipegang jadi emas tuh ya, Masya Allah, jadi mahal. 2, kaitan dengan kejadian Nabi Sulaiman. Tuh, Nabi Sulaiman dibawa-bawa tuh, jadi bermasalah juga di sini. Ya. Ketika beliau meminta memindahkan arasnya Ratu Balqis itu kan? Ada di Quran surah ke-27 ayat 38 sampai 40. Terkait karamah, kemuliaan ini kita juga kasih dalil dulu, kita bandingkan nanti Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 37 misalnya, posisi paling kiri sebelah bawah ya. Ingat bedakan dengan mukjizat ya, nanti kita terangkan ya. Kemudian hadisnya tentang fenomena orang-orang pintar yang memberikan klaim dan sebagainya, jangan kaget karena Nabi sudah informasikan jauh sebelum kita hadir sekarang ini ya. Hadis riwayat Muslim. Kalau Anda punya kitabnya, terutama yang syarah Imam An-Nawawi, ada di situ 9 jilid. Anda cari jilid yang pertama, terbitan Darul Hadis ya, supaya kita samakan dulu kitabnya, supaya argumentasinya jelas. Tahun 2002, jilid yang pertama, halaman 111, bab yang keempat, hadis nomor 6. Posisinya sebelah kiri paling atas. Ya, hadisnya dari Abu Hurairah. Ya. Kita biasakan berargumentasi secara ilmiah sehingga saat dipersoalkan kita punya jawaban yang kuat, ya kan? Baik. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai bahasan kita. Saya memulai dari yang paling ujung dulu ya. Kalau Anda mendengar misalnya orang-orang terlihat pintar, baik, punya kemapanan dalam intelektualitasnya, berargumentasi, namun argumentasi yang dibangun bukan tentang bidangnya, tapi tentang agama, yang membuat Anda bingung, itu nggak usah kaget. Ya, karena Nabi SAW itu sudah memberikan gambaran informasi tentang hal demikian. Di antaranya terdapat dalam Sahih Muslim, seperti telah kita tampilkan, di jilid yang pertama, halaman 111, bab yang keempat, hadis nomor ke-6. Jika Anda punya kitabnya, Syarah An-Nawawi, terbitan Darul Hadis, cetakan tahun 2002. Baik. Lihat kalimatnya, saya bacakan langsung hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi akhir zaman, nanti akan muncul di akhir zaman, akan nampak di akhir masa, dajjaluna kadzabun, ya, para pendusta. Tapi pendusta ini dilukiskan oleh Nabi dengan kalimat dajjal, dajjalun. Ini bahasa kiasan, bukan dajjal sesungguhnya ya. Kalau dajjal sesungguhnya nanti ada di hadis Muslim nomor hadis 588 yang kita sering baca di akhir saat tahiyat itu. Ya, Allahumma inni a'udzubika min 'adzab bi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Jadi bukan dajjal yang ini. Ya.
Tapi diambil kata ini untuk mengambil kiasan. Dalam bahasa Arab tuh ilmu balaghah disebut dengan isti'arah. Ngambil kinayah, diambil dari situ. Ya, sebagai ungkapan majaz. Oke. Kalau Dajjal itu pintar atau bodoh? Sudah ketemu ibu? Belum. Baik. Kalau dia tidak pintar, bagaimana nipu orang? Banyak gitu. Hati-hati ya. Hati-hati. Mental masyarakat kita perlu diasah ini, dipersiapkan. Pada yang begini aja, udah banyak yang ikut puluhan ribu, apalagi Dajjal yang muncul. Itu fitnahnya luar biasa itu. Kata Nabi tidak ada yang paling saya khawatirkan kecuali fitnah Dajjal itu. Bahaya. Hujan turun hujan. Yang kering jadi tumbuh. Yang melawan Dajjal tiba-tiba mati. Yang subur jadi kering. Jadi kalau yang kayak gini aja udah banyak yang ikut, apalagi ketika muncul Dajjal. Berlindung Anda ini, bahaya ini seperti ini. Bahaya. Dajjal itu disebut pintar dia, genius, macam-macam. Nah, jadi nanti kata Nabi di akhir-akhir masa akan muncul orang-orang pintar, tapi pendusta, bohong dia. Bohongnya bukan bohong biasa, bukan bohong masalah korupsi, bohong di pengadilan, bohong macam-macam, bukan itu, bukan rekayasa. Ya. Yang paling menarik, yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Mereka akan bicara pada Anda tentang persoalan-persoalan agama yang bikin Anda bingung. Jangankan Anda, orang dulu pun kata Nabi bisa heran dengan pernyataan itu. Iyyakum wa iyyakum. Anda mesti waspada dengan mereka. Waspada. Kalau orang bodoh bicara bisa tinggalkan. Tapi kalau orang pintar bicara, kita berpikir lagi kok bisa ya, logikanya kayak orang benar gitu. Saya kasih contoh pelan-pelan ya. Di antara mereka kata Quran, ada yang kata-katanya itu begitu menarik, retorikanya cantik banget, susah kita mengelak itu. Ada Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207, posisi paling kiri itu dari atas ke tengah-tengah ke bawah. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha 'ala nasi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Ada sementara orang yang kalau bicara manis kata-katanya, logikanya kayak orang benar. Kadang-kadang menghadirkan ayat-ayat Allah, bersumpah dengan jiwanya, motong-motong ayat Quran, ngambil sebagian hadis. Kata Quran, lihat kalimatnya, wa huwa aladdul khisam. Ini musuh yang paling bahaya. Setan aja, semusuh-musuhnya disebut aduwwum mubin. Ini alad. Alad itu lebih bahaya dibanding yang pertama. Ini lebih berbahaya dibandingkan setan. Kalau setan memang ngaku, saya musuh gitu kan, kata setan. Musuh mau menggoda, ini enggak. Dia mengaku muslim, ngaku punya pemikiran, kata-katanya bagus banget. Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Itu yang bicara bukan orang bodoh. Bikin kita kaget. Jangankan kita, orang jahiliyah aja kalau ada pasti kaget itu. Zaman jahiliyah itu statement gak pernah muncul Pak Bu. Ada utusan datang pada Nabi, cukup banyak mengatakan ya Muhammad SAW. Kita nggak usah ribut lah. Agama kita memang beda. Agama kita memang beda. Cuma jangan menjadikan kita berselisih. Kita gantian aja. Sekarang kami ikut nyembah Tuhan kamu. Besok-besok kamu ikut nyembah Tuhan kita. Masih mengatakan agamanya beda. Sehingga turun surah Al-Kafirun itu. Dikatakan lakum dinukum. Ya untuk kamu kepercayaan kamu. Untuk saya agama saya. Kita beda. Selesai. Dan mereka mengakui beda. Orang jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya mengatakan agamanya berbeda. Ini orang lewat keluar dari jahiliyah mengatakan semua agama sama. Jangankan kita yang bingung, orang jahiliyah aja bingung. Jelas ya? Nah, ini bahaya seperti ini. Ini berbahaya. Oke. Ada lagi yang mengatakan, muncul lagi pernyataan-pernyataan sekarang. Tidak bicara tentang persoalan demikian, tapi wah ini istilahnya sudah transdimensi. Masya Allah. Sampai hari ini yang kita kenal ada Trans TV, gitu kan? Trans Studio. Ini transdimensi. Tinggi banget bahasanya. Ya. Sekolah tinggi-tinggi, tapi menyampaikan kalimat yang anak SD pun bingung gitu. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Oh ini karomah. Sekarang kita bahas. Apakah benar karomah? Ya. Ada suasana berpindah, kemudian tambah. Oke. Ini bukan menggandakan tapi penggandaan. Kalimatnya kan bagus ya. Baik, kita lihat dengan argumentasi yang dibangun. Sekarang kita tidak boleh menyudutkan orang tertentu, tidak. Kalau ada salah, kita koreksi dengan benar, kemudian kita doakan supaya mendapatkan hidayah. Jangan mencela. Mencela menandakan hatinya kotor. Sekarang kita tarik argumentasi beliau atau orang-orang terkait demikian, kita jawab. Pertama mengatakan ini karomah. Kalau Allah berkehendak, itu bisa terjadi. Bu, Pak, gak usah bicara demikian. Semuanya kalau Allah berkehendak, semuanya terjadi. Hujan kalau Allah berkehendak, hujan. Kalau enggak. Jangankan itu, Dajjal aja kalau Allah berkehendak tuh bisa melakukan apapun.
Tolong berlogika itu yang nyambung. Kalau yang umum-umum, kalau Allah berkehendak semuanya terjadi. Oh betul, ibu ketika lahir jadi perempuan karena kehendak Allah. Kalau Allah mau sekarang jadi laki-laki terjadi, Bu. Ya, jadi logikanya rapuh tuh yang seperti itu. Ya, awas, Anda jangan cepat mengambil sesuatu dengan logika yang rapuh itu bahaya. Nanti dalam ilmu mantik ya ada pembahasan itu. Ya, kan saya sering contohkan salah satunya ya. Ada orang sekarang membangun opini, Masya Allah, lebih baik pemimpin misalnya ya yang non muslim tapi jujur dibandingkan orang Islam yang korupsi. Itu logika rapuh itu. Sangat jauh karena tidak seimbang. Dan dulu pernah saya terangkan bagaimana cara menjawabnya, tidak perlu kita ulas di sini lagi. Tapi itu bagian dari karamah. Orangnya sholat, tawadhu, rendah hati dan sebagainya. Kita jawab, apa itu karamah? Teman-teman sekalian, ada mukjizat, ada karamah, itu berbeda. Baik. Mukjizat dari kata a'jaza, yu'jizu, i'jaz, mukjizat. Sesuatu yang harus ditampakkan. Sesuatu yang harus ditampakkan untuk membuktikan kekuatan dan melemahkan orang yang menentang. Itu mukjizat namanya. Ya. Jadi sifat mukjizat itu satu, dia harus ditampakkan. Harus kelihatan. Ya. Yang kedua, menunjukkan keunggulan orang yang mengklaim mendapatkan mukjizat. Untuk melemahkan orang yang mempersoalkan. Jadi ketika dipersoalkan, bisa dibikin lemah tuh dengan munculnya mukjizat itu. Contoh, Nabi Musa alaihi salam. Ketika beliau diutus oleh Allah menjadi rasul, itu yang marak pada masa itu, yang paling hebat banyak tukang sihir, Bu. Ya. Kalau sihir-sihir itu biasanya diidentikan dengan apa? Tongkat. Dari dulu sampai sekarang, sampai Harry Potter itu kan tongkat tuh semuanya. Ya. Selalu dengan tongkat, ya. Jadi simsalabim, jadi abrakadabra, ada macam-macam dan sebagainya. Itu kalimat-kalimat demikian, tapi tongkat. Makanya Nabi Musa ketika diberikan mukjizat pertama kali diberikan tongkat. Tidak main-main. Al-Baqarah ayat ke-60, ini kan posisi paling kanan di pertengahan ke bawah. Ketika umatnya butuh air, Musa wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar. Ketika Musa bermohon pada Allah, ya Allah, umatku butuh air. Ada 12 kaum di situ. Musa, pukulkan tongkatmu yang kayu itu ke batu. Asa itu tongkat kayu. Bisa nggak Anda bayangkan? Kayu dengan batu keras mana? Batu. Tongkat Musa yang kayu dipukulkan tuh ke batu, keluar 12 mata air. Masya Allah. Tongkat Anda yang emas pukulin ke batu tuh, keluar 12 air mata. Itu batu pecah, keluar 12 mata air tuh. Dilempar jadi ular tukang sihir banyak dimakan, habis semua. Jadi mereka takluk, selesai. Nabi Isa ketika diutus, mukjizat dikasih oleh Allah. Apa mukjizatnya? Karena dulu yang muncul itu kedokteran yang sangat handal, hebat, bisa menyelesaikan banyak persoalan penyakit, kecuali dua. Yang satu penyakit kulit, kolera, yang kedua itu kematian. Gak ada obatnya. Nabi Isa diutus melahirkan mukjizat yang tadi disebutkan. Kalau diusap sama Nabi Isa, sembuh penyakit. Mengusap dalam bahasa Arab disebut dengan masaha. Yang punya kemampuan mengusap disebut al-masih. Makanya gelarnya al-masih. Yang mukjizat yang mengusap persoalan selesai. Ya, sakit kulit, usap, selesai. Nabi Isa sakit gigi, usap, selesai. Ya Nabi Isa mata nggak bisa lihat, usap, selesai. Pokoknya dokter bangkrut lah pada saat itu, ya, usap, selesai. Ya, jadi orang-orang yang merasa hebat dengan ketinggiannya selesai karena nampak semua. Termasuk kalau Anda bisa coba hidupkan yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Biiznillah bangun. Setelah bangun bicara mati lagi. Selesai. Nabi Isa. Jadi bedanya pertama mukjizat mesti tampak. Karamah tidak. Karamah adalah kemuliaan yang Allah berikan pada seorang hamba yang taat. Kemuliaan yang Allah berikan pada seorang hamba yang taat. Sebagai anugerah atas ketaatan dan kedekatannya. Jadi begitu dia taat, dekat, diberikan Allah kemuliaan supaya dia bertambah yakin dengan Allah. Ya, yakin, dekat. Pelan-pelan. Dengan sifat yang tidak boleh kemudian ditampilkan. Di sifat karamah ini nggak bisa ditampilkan, dipublikasikan, tidak. Beda dengan mukjizat. Kalau mukjizat harus ditampakkan, karamah tidak. Jadi pemilik karamah itu akan diam-diam aja. Diam. Nggak ada show istilahnya. Ya. Datang. Kamera siap? Mana kameranya? Pada. Spidol. Ini kan?
Masya Allah. Di belakang, dompet, ya Masya Allah. Macam-macam. Itu nggak bisa begitu. Nggak bisa karomah itu diam. Tiba-tiba ada kedekatan, kebaikan. Dan nggak boleh diiklankan. Nggak nampak gitu. Begitu diiklankan, dia keluar. Muncul riaknya, muncul. Itu bukan orang dekat lagi, bukan taat lagi itu. Jadi kalau sudah kelihatan, tampak, lihat, dipublikasikan. Bahkan sekarang misalnya, kalau bisa beri kesempatan kepada guru kami untuk membuktikannya. Orang karomah nggak akan bicara begitu. Nggak akan bicara. Jadi akan diam-diam aja. Nanti setelah meninggal baru kelihatan. Kisahnya dipublikasikan. Kebaikannya nampak. Banyak orang seperti itu. Saya tunjukkan ya. Dari yang Quran sampai ke sahabat Nabi. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Posisi paling kiri sebelah bawah. Oke. Ingat, syarat karamah itu kan satu, bukan Nabi, bukan Rasul kan? Orang biasa tapi taat dengan Allah. Kita hadirkan di Quran. Ini sampai dimunculkan di Quran. Orang biasa, bukan Nabi, bukan Rasul. Perempuan, namanya Maryam. Maryam. Ya. Ibu, dulu kan sudah ada masukannya. Kalau sedang mengandung, ingin lahir anaknya cantik dan taat, baca surat. Sebetulnya bukan dibaca asalnya. Kalimatnya utlu itu pelajari. Bagaimana orang tuanya mempersiapkannya, merawatnya. Jadi begitu dilahirkan, rawat sesuai dengan pelajaran itu. Bukan cuma dibaca. Salah paham itu. Salah paham. Kalau cuma dibaca begitu lahir, sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan jadi itu. Ya, siapkan pelajari. Nah, saat Anda pelajari tentang kisah Maryam di surah Ali Imran mulanya dari ayat ke-35-nya sebelum beliau lahir, itu orang tuanya menyiapkan. Siapkan oleh ibunya, siapkan oleh bapaknya, begitu lahir dipermohonkan perlindungan kepada Allah ayat 36-nya, diberi nama dengan Maryam. Kemudian setelah itu dicari perawat yang terbaik, pamannya Nabi Zakaria. Jadi kalau Anda ingin anaknya baik, cari guru yang baik yang mengajarkan, yang dekat dengan Allah, dibuatkan mihrab, carikan sekolah yang mendekatkan dia dengan Allah. Nih ibu nih malam-malam bapak berdoa, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh ya Allah, anak yang soleh ya Allah, anak yang soleh ya Allah, rajin sholat, bisa menghafal Quran, tapi disekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan sholat, kan? Di tempat yang tidak mengajarkan Quran, bagaimana bisa tercapai semuanya itu? Ya Allah saya sudah berusaha ya Allah, sampai saya kasih nama anaknya soleh, nggak bisa juga, karena nggak dirawat nggak bisa. Maka apa yang terjadi ketika semua dilakukan, anak ini tumbuh dekat dengan Allah. Lihat kalimatnya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan. Maka kami yang merawat dia. Kami perhatikan pertumbuhannya, semuanya. Ya, nanti kalau waktunya ada lagi di kesempatan yang lain, bahkan kita bahas yang lebih dahsyat dibandingkan dengan Maryam. Orang biasa di surat Al-Kahf nanti. Al-Kahf dirawat oleh Allah walaupun bapak ibunya sudah nggak ada. Kalau Maryam bapak ibunya masih ada. Ini bapak ibunya sudah nggak ada. Yatim lagi, yatim tapi oleh Allah dirawat sampai dimunculkan harta dari tembok yang hampir runtuh. Nanti satu saat kita bahas ya. Yang menarik kemudian kami pilihkan. Jadi kalau Allah sudah sayang dengan seseorang kan dipilihkan. Kami pilihkan perawatnya. Wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Oleh bapak ibunya dibikinkan mihrab. Tempatnya diawasi oleh Nabi Zakaria. Yang pegang kuncinya beliau. Tapi begitu setiap akan diantarkan makanan, muncul Nabi Zakaria bawa rizki, bawa makanan perlengkapan sudah ada. Wajada indaha rizqa. Ada di situ tuh. Masya Allah, hebat. Gak minta macam-macam. Begitu didatengin, datang ada makanan. Musim anggur ada anggur, itu biasa. Bukan musim anggur ada anggur. Bukan musim jeruk ada jeruk. Ada kumpul. Ya. Ini yang paling menarik ini. Bukan Nabi, bukan Rasul mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nggak pernah publikasi. Ya. Dan Nabi Zakaria juga paham, nggak ada publikasi keluar, nggak ada. Supaya tidak mengesankan ada orang mengkultuskan, datang minta ini, minta itu, minta macam-macam, nggak ada. Itu dibiarkan sampai menjadi kisah di masa Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan kaumnya pun nggak ada yang tahu. Taunya Maryam begitu saja gitu, sampai nanti melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nggak ada, biasa-biasa saja. Jadi orang kalamah itu diam, ada. Perhatikan, begitu ditanya, kalimatnya jelas. Qala ya Maryam anna laki hadza. Maryam dari mana semua ini? Saya kan diantarkan. Qalat hiya min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ini dari Allah. Yakin betul kalimatnya, enggak mikir lagi. Ini Allah dan Allah memberikan apapun tanpa batas. Dan ketika Allah memberikan, mustahil Allah memberikan tanpa makna. Semua yang diberikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, itu selalu membawa manfaat, ada kebutuhan.
Di Maryam itu ketika diberikan oleh Allah, karena memang lapar dikasih makanan. Butuh diberikan ini, bukan sesuatu dihadirkan gak jadi kebutuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, keluar perhiasan imitasi, butuh juga enggak. Keluar keris, Masya Allah. Ya, itu tidak tepat gitu kan. Jadi sifat karamah itu selalu terkait dengan kebutuhan yang dia butuhkan, diberikan dan yakin dan tidak dipertontonkan. Jelas ya? Ini jawaban yang pertama. Jadi tidak tepat kalau ada seseorang kemudian, mengklaim itu sebagai karamah kemudian dipertontonkan, itu salah. Saya sudah menyalahi dari kaidah. Jelas sampai sini? Baik. Yang kedua, ingat sifat karamah itu didahului ketaatan. Ketaatan jelas ada kedekatan dengan Allah, gitu kan? Dan sebagainya. Ini ada kedekatan dengan Allah dibangun terlebih dahulu. Orang ini dari mana? Seperti apa ketaatannya? Ya. Bagaimana bacaan Qur'annya? Bagaimana sholatnya? Bagaimana zikirnya dan sebagainya? Harus dilihat dulu. Gitu. Dan tolong catat kalimat ini ya. Pahami betul. Karamah itu terbagi dua. Karamah hissiyah. Wal karamah ma'nawiyah. Karamah hissiyah itu yang kayak tadi datang barang, ada ini, ada itu. Ya. Itu baru tingkatan kecil. Ya, para ulama yang dititipkan karamah seperti itu justru semakin khawatir. Semakin khawatir karena takut menjadi ujian yang sifatnya mendatangkan ria macam-macam dan sebagainya. Bisa salah arah. Itu masih kecil. Tingkat paling tinggi itu karamah ma'nawiyah yang tidak berupa benda lagi. Ya. Karamah ma'nawiyah itu seperti ini misalnya. Ashabul Kahfi yang tinggal di gua itu. Ya, Masya Allah. Berapa tahun? 309 tahun. Nah, maaf, ibu kenal Ashabul Kahfi? Oh, kenal di mana? Pernah dengar ya? Baca di Quran. Mereka nggak diberi apapun benda, cuma diberikan keberkahan dalam waktunya. 309 tahun tidur, kayaknya baru beberapa hari aja, baru kemarin kayaknya tidur. Ini ada ulama-ulama, ada orang-orang terbaik yang ketika diberikan karamah tingkat tinggi itu nggak berupa benda, keberkahan dalam waktu, keberkahan dalam ibadah. Sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan, bukan Nabi, bukan Rasul, sahabat Nabi, tapi kalau baca Quran satu ketika, dan ini nggak heboh ke banyak orang. Baca Quran, tiba-tiba, angin kencang datang. Tambah lagi, makin kencang lagi. Sampai ribut tuh. Berhenti, diam lagi. Baca, kencang lagi. Diadukan pada Nabi, ya Rasulullah, tadi terjadi begini. Kata Rasulullah SAW, itu malaikat turun. Saking bagusnya kamu mengaji, baiknya malaikat sampai turun. Kalau kamu teruskan bisa hancur benda di sekitar itu. Tapi beliau datang kepada Nabi, itu nggak pengumuman dulu tuh. Diumumkan, sini datang. Ya, santri saya sini. Kan Nabi meninggal, beliau kan ada keutamaan tuh. Ya, seorang mufti besar, Masya Allah, sampai hidup di zaman sahabat-sahabat Nabi, mufti besar, tapi nggak pernah kumpul sini. Kumpul, saya mau baca Quran, dengerin ya, malaikat mau turun nih. Biasa aja gitu, dan itu diam-diam kepada Nabi ya, dilaporkan kepada beliau, takut ada yang salah. Jadi sifatnya tuh khawatir, bukan mendatangkan sesuatu di obral. Jadi ditanyakan, takut kalau ini salah. Mungkin ini jin, mungkin macam-macam dan sebagainya. Tidak. Ini anugerah malaikat turun. Kalau semakin banyak kamu teruskan ayatnya, banyak yang turun bisa hancur. Makanya kayak Abdullah bin Mas'ud itu cuma diciptakan satu di muka bumi. Bayangkan kalau Anda semua yang ada di sini baca Quran seperti Abdullah bin Mas'ud. Habis kaum laki ini. Itu dibaca. Makanya ketika kita baca Quran, malaikat belum tentu turun. Cuma masih dicatat kebaikan-kebaikan itu. Enggak usah dikasihkan. Ya, jelas ya? Baik. Ini nggak usah kaget kalau dapat anugerah macam-macam. Kami saat tinggal di Mekah dulu, itu Masya Allah, Pak, nggak sedikit Pak Bu. Tiba-tiba orang tawaf, gitu kan? Ya, ada yang teman-teman itu sudah nggak punya, macam-macam lah. Ya, uang sudah nggak ada, sudah habis, jalan ke lampau jauh, tawaf, mohon sama Allah. Ya Allah mohon. Ketika putar, ada yang genggam tangannya, begitu sudah selesai keluar 2 real, 4 real. Ada yang begitu gitu. Tapi nggak pernah publikasi. 20 real lumayan, foto ceklik, tawaf sekali mendapatkan 20 real. Sudah aneh itu seperti itu. Ini nggak usah inilah, nggak usah heboh gitu kan. Itu satu, jelas di sini ya. Baik. Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman di bawah-bawah sudah nggak ada kan, yang dihadirkan. Jadi persoalan juga gitu. Baik. Di surah An-Naml, surah ke-27, ayat 38 sampai 40. Diambil argumentasi. Kita buka ada di Quran, surah ke-27 ayat 38 sampai dengan 40. Masih lihat Qurannya, yang dibaca terjemahannya bukan Qurannya. Yuk kita tanyakan pada orang yang sudah menghafalkan Qurannya, ulama-ulama kita yang paham tafsirnya, paham maknanya, tidak pernah mengomentari seperti Anda. Orang hafal Quran, paham hadis, paham tafsirnya, Masya Allah bahkan dekat dengan Nabi, kayaknya ke surganya itu tinggal selangkah aja, Masya Allah nggak pernah ada tafsir seperti itu.
Anda nggak hafal Quran, nggak tahu Quran, ya kan? Bukan otoritasnya, tiba-tiba berbicara sesuatu yang bisa menyimpang. Kita jawab dulu pelan-pelan. Setelah itu baru kita simpulkan. Dari ayat 38 ada kisah yang sering disitir. Singkatnya saja, singkatnya. Ya, ketika Ratu Bilqis ingin datang berkunjung ke tempatnya Nabi Sulaiman atas undangan yang pernah beliau sampaikan, innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim, kan? Kemudian sebelum tiba, Nabi Sulaiman menyampaikan kepada jagoan-jagoan yang ada dari kalangan makhluk, pembesar-pembesarnya disebut dengan mala. Ya ayyuhal mala, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Hei, yang hebat-hebat. Ini yang enggak hebat enggak dipanggil, yang hebatnya aja tuh. Yang hebat-hebat. Siapa yang bisa mendatangkan arasy ke sini? Singgasananya, hadirkan ke sini sebelum mereka tiba di sini. Ayat 39-nya qala ifritun minal jinn. Ada ifrit dari kalangan jin. Ifrit itu jin yang paling hebat tuh. Jin yang paling hebat. Masya Allah. Hati-hati ya, kalau sudah masuk pada kategori ifrit tuh ada jin yang luar biasa. Apa dia katakan? Saya akan hadirkan itu qabla an taquma min maqamik. Sebelum kau bangkit dari singgasanamu, sudah ada di situ. Baik. Dia katakan saya yang paling hebat. Apa yang terjadi? Qala lahu indahu qala alladhi indahu ilmu min al-kitab. Tiba-tiba ada seorang yang bukan termasuk kalangan jin, tapi dia punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan anugerah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba-hamba Allah yang sangat dekatnya dengan Allah. Anugerahnya berupa pengetahuan ada. Jadi ada kedudukan, ada keberkahan, ada pengetahuan. Contoh pengetahuan misalnya, kita lompat sedikit, Quran surah ke-18 ayat ke-65, posisi paling kanan di pertengahan. Itu saking pintarnya seorang nabi dan rasul diminta belajar pada orang itu. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Kemudian Musa dan asistennya ketika berjalan menemukan satu di antara hamba kami, bahasanya hamba, yang kami berikan rahmat kepada dia dan kami ajarkan dari kami ilmu. Langsung diajarkan oleh Allah. Sampai-sampai Nabi dan Rasul belajar dari situ. Nabi Rasul belajar dari seorang hamba. Ada anugerah ilmu. Di masa Nabi Sulaiman, ada orang yang sangat taat dengan Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah ilmu dari kitab yang dengan kedekatannya, Masya Allah, belum memohon saja, baru ada suasana hati langsung terkabulkan. Kata beliau, qabla an yartadda min tarfik. Sebelum matamu berkedip, dengan izin Allah hadir sehingga sana. Begitu sebelum berkedip tiba-tiba ada di situ. Perhatikan kalimat ini ya, perhatikan pelan-pelan. Satu, kenapa Nabi Sulaiman menolak jin tapi memperkenankan hamba yang dekat dengan Allah? Ini ajaran besar dari Quran untuk memberikan kesan untuk mencegah, dalam bahasa usul fikih namanya saddud dzari'ah, memotong kemungkinan-kemungkinan buruk terjadi di masa depan. Untuk mencegah kemungkinan terbuka di masa yang akan datang, seseorang minta bantuan kepada jin yang seharusnya bisa dia bangun langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda jadi orang soleh, Anda bisa lebih hebat dibandingkan jin. Jin itu nunggu bangkit dulu baru ada. Anda dekat dengan Allah sebelum bangkit, ada kebaikan itu bisa didapatkan. Kalau Nabi Sulaiman kemudian izinkan, ya udah ifrit aja yang pindahkan. Besok-besok ada orang minta bantuan jin. Kok kamu minta bantuan jin? Oh, jangankan saya, Nabi Sulaiman aja pernah minta bantuan. Kalimat itu akan muncul. Makanya ketika Nabi Muhammad datang, dilarang kita minta bantuan sama jin, gak boleh. Minta sama Allah. Ya, langsung mohon. Orang minta bantuan sama jin itu orang bermasalah. Jelas ya? Nah, ini bagian pertama. Nah, apa bedanya sesuatu yang hadir karena keberkahan dari Allah, sifatnya karamah, kemuliaan, dengan sesuatu yang didatangkan oleh jin? Sekarang kita lihat. Ketika datang singgasananya, saya percepat saja, datang singgasananya, Ratu Bilqis yang hadir. Ya, di komentar Nabi Sulaiman, bagaimana ini istananya? Kayak punya saya, katanya. Kata Nabi Sulaiman, ini punya kamu, dipindahkan dari tempat kamu ke sini. Perhatikan, ini punya kamu, dipindahkan dari tempat kamu ke sini. Satu, memberikan kesan itu mukjizat. Oh, berarti orang ini hebat. Bukan orang biasa, bagaimana bisa mindahkan ke sini, kan? Berarti dia Nabi, Rasul punya kekuatan. Disitulah kemudian ditampakkan supaya dia menyerah. Takluk di situ, muncul hidayah, masuk ke dalam Islam. Tapi yang jadi persoalan serius, garis bawahi di sini. Sifat karomah saja ketika ditampilkan, demikian juga dengan mukjizat dijelaskan asal usulnya ini dari sini. Ya, untuk membedakan antara anugerah Allah dengan apa yang didatangkan oleh jin. Jin itu sifat pembentukannya, sekali lagi dia tersembunyi, dia tidak bisa menciptakan materi, nggak bisa. Kalau memindahkan dia bisa. Seperti tadi ifrit bisa pindahkan, cuman dia nggak bisa membuat istana, nggak bisa. Dia cuma bisa mindahkan. Ya, ingat.
Jadi ketika orang soleh memohon kepada Allah, seperti Maryam diberikan oleh Allah, asalnya jelas dari Allah, sumbernya ada. Dan ketika dia meminta memindahkan pun dijelaskan, ini punya si fulan, punya kamu, asalnya dari sana, saya pindahkan ke sini, punya kamu. Tapi kalau yang pindahkan jin, itu Anda nggak bisa lacak, ini punya siapa? Nggak akan ketemu. Makanya orang-orang yang minta bantuan kepada jin, ketika memunculkan 1, 2, 3 benda, 4 dihadirkan, dia nggak bisa jawab dari mana asalnya. Ini cuma anugerah dari Allah, nggak bisa. Dari mana gitu kan? Kalau anugerah Allah pasti dibutuhkan, nggak semua orang butuh itu. Ini bahaya. Apalagi ini belum disentuh, nanti besok kalau disentuh baru jadi emas gitu kan. Nah, sekarang jadi apa? Nah, sekarang soleh Pak, nanti besok disentuh jadi emas soleh. Nggak bisa, tetap aja begitu. Jelas ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau ada yang demikian menggunakan logika yang seperti ini nggak tepat, beda ya, beda. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kemungkinan terbesarnya satu, ini ujian untuk kita semua, ujian ketaatan, ujian keyakinan, sekaligus Allah tampakkan supaya kita belajar langsung ini. Bukan untuk jadi pembahasan yang tidak jelas, ngundang ke sana. Nggak usah banyak diseminarkan, sudah ada dari dulu. Semakin banyak ditampilkan, semakin memberi informasi. Yang tidak tahu akhirnya jadi pengen tahu, datang lihat takjub, akhirnya ujung-ujungnya banyak yang salah juga. Ya, selesai, tinggalkan, nggak usah banyak dibahas. Ya. Jelas ya? Jadi kalau ada yang seperti itu lagi, cukup tinggalkan, ya kan? Selesai. Yang dituntut dari kita itu cuma meningkatkan keyakinan kepada Allah dan mengembangkan itu lewat ibadah-ibadah yang benar. Jelas ya? Di sekali lagi, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman pun disebutkan untuk menguji siapa yang bertambah keyakinannya dan syukurnya kepada Allah. Jadi kalau Anda misalnya terbawa heboh dengan situasi seperti itu, berarti iman kita belum baik tuh. Tapi kalau Anda sudah punya keyakinan, nah ini udah selesai, menyimpang, ini bukan bagian yang benar. Berarti Anda punya filter yang baik dalam dirinya. Jelas sih? Baik. Kalau sudah jelas, kami kira itu jawaban yang bisa ditampilkan ya untuk sementara waktu dari persoalan-persoalan yang dihadirkan, termasuk argumentasi yang dibangun. Jadi kita bisa jawab ya. Kalau disebutkan karamah, kita bisa jawab ya. Kalau disebutkan terkait dengan situasi ini, kita juga bisa jawab. Dengan itu, insya Allah benteng kita menjadi semakin kuat dan ibadah kita lebih terpetakan. Baik, teman-teman sekalian, barangkali untuk materi malam ini kita bisa cukupkan dengan pembahasan itu dengan kesimpulan satu, ujian dari Allah itu tidak hanya ujian kehidupan berupa materi-materi dunia, tapi juga ada ujian keimanan yang bisa meningkatkan atau bahkan melemahkan keadaan iman kita. Karena itu solusinya satu, bermohonlah kepada Allah setiap waktu supaya Allah menjaga keadaan iman kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Tsabbit qulubana 'ala dinik. Kuatkan kepada pegangan agama yang teguh. Ini satu. Yang kedua, tingkatkan amal saleh supaya dengan itu terbangun kedekatan dengan Allah. Kalau sudah dekat tuh semuanya mudah. Ya, kesulitan jadi mudah, rezeki jadi mudah, segalanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, bangun kedekatan dengan orang-orang saleh dan ulama. Kalau Anda tidak merasa dekat dengan mereka ini, Anda akan sulit mengatasi berbagai persoalan terkait dengan iman. Ya, ulama, ingat, ulama ada dai, ada mubaligh, ada ulama, itu berbeda. Ya, nanti lain waktu kita lebih pertajam, ya. Nah, mohon izin untuk memberikan informasi pertama untuk besok di jadwal kami yang terjadwal di Masjid Subulus Salam yang sesi malam. Mohon izin karena kami harus ke Semarang. Ya, setelah menunaikan salat Jumat kami sudah harus ke bandara dan ke Semarang. Ya, jadi kami tidak bisa mengisi, termasuk yang hari Sabtu kami sudah cantumkan di jadwal bahwa itu tidak ada ta'lim. Untuk yang di Kemang sesi sorenya, karena pesawat baru landing kisaran jam 18, jam 6, kiranya agak sulit memungkinkan untuk hadir ke tempat sesuai dengan jadwal yang tercantum. Jadi kami akan kembali memberikan ta'lim dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu hari Ahad subuh di Masjid Darussalam yang di Persada Golftin. Di ta'lim kita akan berjumpa lagi hari Ahad jika Allah memberikan kesempatan untuk hidup kembali dalam keadaan yang baik dan ada kesehatan untuk dilakukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, kami kira itu yang bisa kita cukupkan. Mohon izin memberikan nasihat atau pesan. Satu, mohon sibukkan dengan meningkatkan kualitas amalan kita. Dan tolong iringi itu dengan menjauhkan segala macam amalan-amalan, kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi atau menghilangkan pahala bagi kita semua. Saya selalu berpesan ini, ingat betul ini ya kalimat saya. Tolong jauhi hal-hal yang kita tidak sadar, pahala kita terbuang. Mencela itu bagian dari hal yang menghilangkan pahala. Berselisih itu menghilangkan pahala. Kalau Anda bisa berdoa dengan baik, kenapa mesti mencela? Tinggalkan yang buruk-buruk, hadirkan yang baik-baik.
Jauhi sesuatu yang bisa menghabiskan energi kebaikan kita. Jelas ya? Saya tidak mengajari Anda ilmu pengetahuan untuk menjadikannya sebagai amunisi untuk berdebat. Tidak. Itu sebagai bagian bekal kita untuk meningkatkan kualitas ibadah. Maaf, agak panjang sedikit saja. Ini penting saya sampaikan karena sampai dari kemarin tadi ya, kami mendengar ada hal yang sebenarnya tidak perlu itu terjadi ya. Tidak perlu terjadi ya. Kami diminta pendapat tentang ya, ada sementara lah yang sekarang terjadi, ada yang merasa keberatan dengan hadirnya barangkali teman-teman kita yang mau pencerahan-pencerahan dengan penuh kelembutan, kebaikan. Saya ditanya, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang si fulan? Saya bilang dia orang baik, tapi dia mendapatkan satu peringatan agar dihindari. Peringatan untuk menghindari disebut dengan tahdzir. Tahdzir ya. Tahdzir itu peringatan untuk menghindari dari sesuatu karena ada bahaya di situ. Ya. Saya bilang tidak, itu nggak baik, nggak tepat. Lihat. Kalau Anda mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, hukum Al-Quran mengatakan kalau ada sesuatu yang tidak tepat terdengar oleh kita beritanya, itu nggak boleh langsung dihukumi, mesti dicek dulu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, mesti dicek. Ya. Kalau levelnya level sama, misalnya Ustaz ada yang keliru, diketahui oleh Ustaz yang lain, itu nggak boleh dibuka. Harusnya Ustaz dengan Ustaz itu dulu klarifikasi, tanyakan, tabayyun ke situ. Itu contohnya itu ajaran Quran. Ajaran sunnah, bukan membuka. Jamaah sampaikan hati-hati dengan ustadz itu berbahaya, itu nggak boleh. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal ini nyata. Satu kali lewat di satu tempat, begitu berjalan siang hari, terlihat muridnya sedang mengajar di seberangnya di bawah naungan pohon. Jadi dia berteduh, kemudian murid-murid yang lainnya itu kepanasan di sampingnya. Lewat beliau, itu malam harinya ditunggu oleh Imam Ahmad. Beliau tahu kebiasaan murid yang ini pasti bangun malam. Malam-malam itu pelan-pelan ketuk pintu. Begitu dibuka kaget yang datang gurunya sampai mengatakan, "Syekh, kenapa ada yang datang? Saya saja yang datang kepada Anda." Keras-keras. Supaya nggak kedengaran. Jangan keras-keras katanya. Jangankan orang lain, orang rumah pun nggak boleh dengar. Sini. Ketika dibilang duduk pelan-pelan, tadi kalimatnya pelan sekali. Tadi saya lihat siang-siang kamu ngajar. Pada murid-muridmu, mereka kepanasan, kamu tidak. Besok jangan begitu ya. Diam muridnya. Sudah, kembali sana. Saya pamit pulang. Anda bayangkan, seorang guru mulia, ahli Quran, ahli hadis, dekat dengan Allah, ibadah luar biasa, mengetahui guru yang dari muridnya salah, itu pelan-pelan dibetulkan supaya tidak menyebar kesalahannya. Anda bukan ahli Quran, bukan ahli hadis, jauh kedekatannya dengan Allah. Bagaimana bisa menyebarkan keburukan orang lain yang belum tentu benarnya? Itu nggak boleh begitu. Ya, itu bahaya. Ingat ya, Anda membuka bisa keterangan tentang orang lain. Kalau benar ceritanya, itu gibah. Kalau salah, itu fitnah. Pilihannya cuma dua. Awas. Kalau bukan gibah, itu fitnah. Jadi nggak boleh. Ya, maaf kalau saya agak tegas ini tentang hal ini, karena ini nggak boleh terjadi. Nggak boleh. Jadi jangan saling menyalahkan, jangan saling mencela. Kalau ada sesuatu yang keliru, doakan, kemudian klarifikasi. Kalau salah kita tinggalkan. Tapi kalau benar, hanya mungkin perbedaannya untuk kemudahan aja. Bismillah ada 70 hadis, ada 4 cara, dijaharkan, disirkan, tidak dibaca sama sekali. Baca yang pertama, tidak yang lainnya. Nggak usah ribut, ketentuannya dari Nabi ada semua. Ada semuanya. Tapi kalau misalnya nggak sholat, nggak baca Al-Fatihah, itu yang ditinggalkan. Itu pun nggak boleh dicela, diajarkan dulu. Jadi kalau ada sesuatu yang benar, jangan langsung rame dulu, gitu nggak boleh begitu. Kenapa sih? Saya ini baru 4 tahun di Indonesia. Begitu datang ke sini, kok lihat kenapa sih orang pada ribut nih, saling berkelahi, berselisih, sampai ribut macam-macam, sampai ada belajar pulang ke rumah jadi ribut di rumah. Antum belajar apa sebenarnya? Sampai bisa rame begitu. Zaman Nabi orang kasar, belajar Islam jadi lembut. Kenapa zaman sekarang orang lembut belajar jadi kasar? Kalau memang ada yang salah itu kan sama-sama saudara, kenapa jadi ribut? Datang, bicara, pelajari sama-sama, itu. Kecuali yang diajarkan bukan Quran Sunnah, ngajarkan kelompok mungkin. Gitu. Anda sih mau ngajak pada siapa? Kalau belajar Quran dan Sunnah, keluarkan Qurannya, keluarkan Sunnahnya, bahas pelan-pelan. Kalau ada yang mengajarkan itu, dipraktekkan, walaupun beda dengan Anda, nggak ada masalah. Syekh Al-Albani ketika di sampingnya beda, nggak ada masalah beliau. Ngelihat temannya sholat, tangannya begini-begini. Ya. Sedangkan dia berpendapat yang paling kuat itu yang diam, tapi nggak pernah dicela. Datang sini, pelan-pelan. Fulan katanya, kamu yang tadi begitu, saya sih belum pernah lihat. Ya, tapi kalaupun harus begitu, jangan terlalu kencang lah mungkin. Tapi nggak dicela. Jadi biasa saja gitu kan. Nah, jadi saya mohon izin kenapa saya tegas menyampaikan ini karena sayang kami Pak, Bu ya. Ya mumpung kami masih ada, khawatirnya kami misi dakwahnya sudah selesai di sini, harus pindah ke tempat lain atau mungkin tidak berada di sini. Nah, kondisi ini masih seperti ini nggak baik. Ini nggak baik ya. Kecuali mungkin Anda punya kelompok ingin dijaga, tidak harus sama dengan yang lain, sampaikan saja sudah selesai gitu kan. Tapi tetap menjaga silaturahim.
tetap menjaga silaturahim. Maafkan kalau ini kurang menyenangkan untuk terdengar ataupun diketahui oleh pemirsa, tapi ini nyata, situasi yang nyata yang hadir di sekitaran kita, dan ini salah, mutlak salah, harus dibenarkan. Baik. Demikian, jika dalam hal yang kami sampaikan ada yang keliru, mohon saya dimaafkan, ya. Karena ini pun saya diberitahu bahwa Ustadz Ali pun dapat tahdir. Oh, alhamdulillah, saya bilang, saya nggak pernah lihat, gitu kan? Ustadz nggak usah lihat, ya. Sampai terakhir kali ada informasi yang tidak baik sampai, tapi saya nggak ambil pusing, ya. Ada informasi menyampaikan kalau Ustadz Ali itu terlibat dari satu di antara orang yang terlibat memfasilitasi jemaah haji yang lewat Filipina itu, yang 177 paspor. Waliyadzubillah, saya travel nggak punya, macam-macam nggak punya, nggak haji lagi saya, nggak ada kerjaan. Jadi hal-hal itu sudah nggak penting, ya, sudah nggak penting. Jadi mohon izin, tapi kita nggak boleh mencela. Kita mendoakan, bangun silaturahim dengan baik, dan dengan itu insya Allah kebaikan-kebaikan bisa didapat. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.